Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan 12 ya. Jadi saya punya yang namanya target harga ya untuk video target harga, cuman masih terbatas teman-teman ya untuk emiten-emiten yang saya pilihkan ya. Nanti mungkin kalau ada waktu ya kita akan bahas semuanya. Pengennya bahas semua sih gitu harga targetnya, cuman ada beberapa emiten aja yang akan saya tampilkan untuk target harga ini ya. Baru satu video ya. Tadi pas di apa namanya? Pas di upload yang keduanya gagal teman-teman ya. Kita bikin lagi ya untuk harga harga target untuk saham-saham emiten ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya yang baru gabung silahkan baca dulu ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah memberikan super thank ya kemarin, yang tadi juga memberikan super thank juga terima kasih. Yang telah nge-share tuh teman-teman luar biasa. Terus yang telah memberikan komentar, apalagi yang udah subscribe teman-teman luar biasa. Yang mendoakan saya juga sangat-sangat terima kasih ya. Terus teman-teman, nikmat kesehatan itu sangat penting, apalagi teman-teman sekarang lagi masa pancaroba. Teman-teman juga kesehatan ya, yang penting nikmat sehat itu luar biasa teman-teman. Banyak duit juga kalau nggak sehat mah tidak enak teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja tanpa berlama-lama ya. Ada BBRI ya. Berapa sih harga target untuk BBRI ya? Nih teman-teman, saya punya target itu satu di angka 5.600 sama yang satu lagi di angka 5.300. Alasannya apa? Di sini untuk 5.000, untuk yang 5.300 itu alasannya adalah gap. Yang kedua ini ada gap juga di atas ya di 5.600. Kita cek nanti ke belakang. Nah, untuk penurunan sebenarnya saya punya penurunan di harga 4.120-an. Ini target penurunan kedua, yang pertamanya sudah terlalui. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang ini targetnya akan ke sini? Alasannya seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena ini sudah BBRI ini sudah lumayan dalam juga ya. Sekitar berapa persen nih turunnya kalau dari angka sini teman-teman? Dari sini sudah turun sekitar 19% ya. Kalau di BBRI kecil ya teman-teman ya persenannya. Kalau dari sini sekitar 20%-an ya, merebutkan sekitar 20%-an. Cuman kenapa di BBRI sangat diminati gitu sama asing ya, karena enak teman-teman. Ketika dia mau ngehajar mau berapa miliar pun, istilahnya 1 triliun pun, kalau mau dihajar sama istilahnya sama bandar forennya, asik. Kenapa asik? Ada yang nerima. Karena apa? Karena beranggapan wah ini semakin turun semakin murah semakin dibeli. Nanti juga teman-teman ketika bandar lokal dan asing menjual tuh, wah ini di BBRI enak. Jadi tinggal ngejatohin aja, pasti banyak yang diburu. Apalagi turun 5%, 6%, apalagi sekarang udah turun sampai 20% sampai berapa persen gitu kan, turun sampai 20% lah gitu kalau dari atas 20% gitu dari sini. 20%-an banyak diburu teman. Jadi enak teman-teman, si asing itu ngelemparnya enak. Mau berapa triliun juga tang gitu. tinggal ngelempar aja, mereka sangat senang. Dan ketika dia ngambil juga enak, karena duit mereka banyak. Kalau ngambil cuma 1 miliar, 2 miliar, keuntungannya kecil gitu kan. Tapi kalau dia sampai ngambil 3 triliun, 4 triliun, 5 triliun, 10 triliun ya enak kan dia ngambilnya juga. Ngebuang barangnya enak, ngambil barangnya juga enak, ada terus di masyarakat. Karena ada yang di BBR itu kan ada yang scalping, ada swing gitu kan, ada yang investing. Tergantung ya teman-teman, ada yang swing sampai 1 tahun, swing sampai 2 bulan, 3 minggu gitu kan, tergantung mereka maunya seperti apa. Apalagi yang istilahnya kalau banyak investingnya berarti kan semakin banyak barang yang ngendep gitu kan teman-teman. Jadi semua di sini itu baik bandar lokal ataupun asing enak untuk ngambil barangnya ataupun untuk ngeluarin barangnya sangat mudah sekali. Makanya banyak diminati sama asing. Makanya ini kalau BBRI itu ketergantungannya sama asing sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan adanya asing itu biasanya secara sejarahnya itu ya meningkat. Ketika asing beli lagi, perhatikan dia meningkat. Ketika asing jualan harganya turun gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini adalah kenapa saya mencapai ke sini teman-teman. Di sini juga sama ada gap. Jadi targetnya hanya gap aja kalau untuk BBRI teman-teman. Ya, yang baik target ke satu ataupun kedua semuanya gap ya. Jadi untuk BBRI ini targetnya adalah yang pertama di targetnya di 5.300, yang kedua di 5.600. Nah, berdasarkan harga wajar saya itu mengambil lebih rendah daripada harga wajar di 6.500. Ya, untuk untuk harga wajar sekarang 6.500 ya. Walaupun secara kinerja karena BBRI lagi menurun ya. Yang kemarin harga wajarnya itu di PRS-nya itu 6.900, sekarang jadi 6.500. Ya sekitar turun sekitar berapa poin tuh ya, sekitar 40 poinan lah ya. Nah, teman-teman, dan satu lagi teman-teman informasi bahwa BBRI itu setiap tahunnya itu
biasanya suka ada harga tertingginya. Perhatikan selama 10 tahun ya. Saya sering berbicara BBRI seperti ini ya. Setiap tahun itu pasti ya nih. Di sini juga tahun berapa nih? Tahun 2020 harga tertinggi ya. Tahun berapa lagi? 2021 harga tertinggi. Lihat semakin berundak-undak. Tahun 2022. Tahun 2022 masih, ini tahun 2023 dua kali. Nah, ya 2023. Nah, ini tahun 2024 teman-teman, perhatikan. Dia sudah di angka 6.150 gitu kan. Ini. Jadi tiap tahun itu ada. Nah, ini sekarang lagi bagus-bagusnya teman-teman ya. Ini udah kemarin udah naik tapi diturunin lagi. Artinya ini kesempatan teman-teman ya untuk ngambil lagi kalau teman-teman istilahnya suka dengan saham-saham LQ45 ya. Ini kesempatan buat teman-teman ya. Nah, targetnya seperti itu teman. Saya tidak menarikan terlalu tinggi-tinggi, walaupun saya berkeyakinan bahwa tahun 2026 itu akan mencapai lagi harga tertinggi baru teman-teman. Mungkin bisa jadi di harga 6.600 gitu kan, atau enggak berdasarkan harga wajar kan ini 6.600 ya. 6.900 6.500 ya, tapi siapa tahu dia bisa melebihi harga wajar tahun kuartal 3-nya. Kita nanti lihat di kuartal 4-nya berapa sih harga wajar yang terbarunya gitu ya. Kalau 6.000 7.000 kan jadi luar biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk target BBRI seperti itu kronologis kenapa saya mengambil target untuk kenaikan saham BBRI ya. Kecenderungannya seperti itu berdasarkan sejarah juga, berdasarkan gap juga. Karena saya di sini kan transaksi atau trading itu berdasarkan gap aja, baik penurunan ataupun kenaikan berdasarkan gap ya. Yang ada seekor hijau, seekor merah. Itu ekor hijau sama ekor merah belum saya jelasin ya. Nanti saya jelasin deh. Baik teman-teman, selanjutnya adalah Gotoh teman-teman ya. Kenapa saya pilih Gotoh? Karena saham BBRI sama saham Gotoh itu sama-sama disukai sama masyarakat teman-teman ya. Karena apa? Kepemilikan masyarakat enak, asing juga di sini mainnya enak teman-teman. Walaupun harganya murah di bawah cepek ya, tetapi asing kalau mau beli beng ya sampai berapa miliar gitu kan asing itu kalau beli itu, karena jumlah lotnya jumbo. Nah, itulah yang disukai sama asing, karena kan asing itu modalnya gede teman-teman, tidak ecek-ecek gitu. Kalau asing itu ya dia mah 1 miliar paling berapa dolar sih gitu kan. Mereka masuk ke sini dengan 1 miliar dolar kan berapa kalau dirupiahkan jadi luar biasa gitu kan. Dia ngambil 25 miliar aja contohnya sekali satu hari, enak ngejual 3 miliar 4 miliar, sangat kecil sekali. Mereka minimal jual 25 miliar 100 miliar gitu kan, baru dia enak. Walaupun itu untungnya 1 tik atau 2 tik kan mereka sangat senang sekali gitu kan, apalagi sampai ratusan tik gitu kan, sampai istilahnya sampai mereka itu untungnya dari harga 50 sekarang aja. Bandar lokal sama foreign itu sudah luar biasa. Perhatikan teman-teman, ketika bandar lokal bandar foreign beli di sini nih kan naik gitu kan, jualan turun lagi, beli lagi naik lagi gitu kan. Ini salah satu emiten yang dikuasai sama asing seperti ini. Berarti kan ketika jual teman-teman turun lagi, membeli lagi naik lagi, jual lagi turun lagi, beli lagi naik lagi. Artinya apa? Ini dikuasai sama asing. Makanya saya bilang ini sangat senang sekali saya kalau melihat wah ini karena disukainya asing, targetnya saya perkirakan ke 88 teman untuk tahun ini. Walaupun tidak terjemut tahun ini ya, ke 88 itu akan terkejar teman-teman ya. Nah, kemarin di sini sudah sembari nyabut itu ya, sembari saya cabut ya untuk target kenaikannya karena sudah tercapai. Nah, ini ada target sini juga sudah tercapai, belum saya cabut. Kenapa? Karena belum terlewati teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang memilih ke 88? Perhatikan teman-teman nih, saya punya di 88. Kenapa dia di 88? Nah, di sini ada targetnya si kepala merah sebagai pembuktian juga bahwa teman-teman bahwa si kepala merah itu bisa menjadikan target sebagai buruan buat teman-teman nanti ke depannya ya. Apalagi yang dikuasain sama istilahnya sama asing ataupun yang lainnya, itu sangat sangat mudah dilihat teman-teman. Ketika mencapai target si kepala merah sangat gampang gitu untuk memprediksinya teman-teman ya. Udah patokan si kepala merah aja. Ya, hampir semua kepala merah tembus. Perhatikan di sini. Di angka 74 kan ketembus 74 teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau beli di harga ada si kepala merah sini nih, turun nih, nyari MA10-nya. Teman-teman kalau saya di sini tidak akan beli, dia akan beli tadi, tapi di sini saya belinya, teman. Oke, kan turun lagi teman-teman, set contohnya gitu ya. Turun lagi sampai bawah nanti saya ngambil lagi. Udah berapa persen dia ngambil lagi. Kadang-kadang si kepala merah itu menjadi target utama teman-teman ya. Apalagi setelah penurunannya kita lihatin terus, kita lihat MA10-nya gitu kan. Nah, malahan teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya,
Di angka 9 berapa nih? Ini target kedua mungkin ya. Di angka ini aja nih 95 aja dia ada si kepala merah di sini teman-teman. Artinya target berikutnya di sini. Dan ini juga ada si kepala merah teman di angka 109. Nah, jadi ada 3 target 188, 95 sama 110. Tapi untuk yang terdekatnya 88 dulu deh ya. Apakah bisa ke sana? Harus berpikir positif dan bisa teman-teman ya. Karena apa? Ini emiten atau si Goto ini sangat disukain sama asing ya. Kenapa? Karena pembeliannya sangat jumbo, dia juga enak untuk di trading gini sangat enak. Ngambil 3 tik 4 tik kalau 25 miliar ya tahu sendiri teman-teman ya, silahkan hitung. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kenapa salah Goto itu sangat optimis untuk ke 88 karena hal-hal tadi tersebut ya. Dari mulai bandarnya suka, terus dari TA juga secara teknikal analisis lagi bagus, lagi uptrend. Terus satu lagi saya memberikan patokan kepada teman-teman biar trading mudah itu mudah dilihat, mudah dipelajari si kepala merah. Oke teman-teman, seperti itu aja ya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi emiten-emiten yang lain. Tapi untuk saat ini hanya di target itu hanya saya aja yang yang memutuskan ya. Nanti mungkin kalau sudah sudah bisa dipelajari istilahnya nanti kita akan bentuk lagi atau akan kita saring lagi lah apa yang bisa ditargetkan. Bisa tahu nanti ke depannya saham-saham yang di bawah 100 juga akan kita targetkan juga ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat juga. Sekian, terima kasih dan ciao.